Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali pada pembahasan proses bisnis otomotif selanjutnya. Materi ini kita merupakan lanjutan dari materi kemarin setelah kita mengerti mengenai bisnis dan industri di otomotif itu sendiri. Baik, setelah kita mengetahui tentang bisnis dan industri otomotif, maka kita akan melanjutkan mengenai apa saja proses bisnis yang ada di otomotif tersebut. Yang pertama, kita akan mengetahui apa saja sih perusahaan yang tergabung dalam bisnis otomotif tersebut. Ada yang pertama adalah perusahaan pemegang merek. Perusahaan ini identik dengan melakukan perancangan dari perencanaan model, desain, produk, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya dengan cara riset dan sebagainya dilakukan. Biasanya perusahaan pemegang merek ini memiliki beberapa perusahaan lain memegang perusahaan merek lain yang itu menjadi cabang dari perusahaan pemegang merek. Selanjutnya yang kedua adalah perusahaan perakitan. Perusahaan ini sering disebut dengan agen atau ada istilah disebut dengan agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek. Perusahaan ini melaksanakan produksi sesuai dengan arahan dari perusahaan pemegang merek seperti SOP, standarisasi, dan aturan teknisnya. Bisa kita lihat beberapa perusahaan perakitan yang sudah mendunia ada di dunia otomotif. Jenis perusahaan berikutnya yang ada di bisnis otomotif yaitu perusahaan karoseri. Perusahaan ini identik melakukan produksi pada bodi kendaraan dengan mengacu spesifikasi teknis bentuk yang ditentukan oleh pemegang merek. Biasanya untuk kendaraan bus atau truk yang menjadi pesanan dari beberapa pemegang merek atau ATPM dari kendaraan tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, jenis perusahaan atau bisnis yang ada di dunia otomotif adalah perusahaan modifikasi. Perusahaan ini melakukan perubahan kendaraan dari bodi, mesin, dan bagian lainnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar dengan ketentuan yang biasanya ditentukan oleh pemegang merek ataupun tidak. Perusahaan ini biasanya merupakan bentuk kreativitas dari pengembangan mobil-mobil yang sudah ada. Yang kelima adalah perusahaan perbengkelan. Perusahaan ini melakukan produksi di bidang jasa, perawatan, perbaikan dan pada kendaraan, atau yang biasa disebut dengan after sales. Usaha di after sales ini sudah banyak dan sudah berkembang dengan pesat. Sesuai dengan merek-merek ATPM yang sudah muncul, maka perlu adanya bengkel-bengkel resmi sesuai dengan nama ATPM tersebut. Misalkan bengkel Astra Daihatsu Motor atau bengkel Daihatsu. Nah, selain itu semua, yang keenam ada perusahaan yang menarik, yaitu perusahaan komponen otomotif. Perusahaan ini dapat memproduksi pembuatan komponen-komponen otomotif sesuai dengan standarisasi teknis dari pemegang merek. Komponen yang biasanya dibuat itu terdapat dua jenis, yaitu komponen yang OEM atau OEM yang disebut dengan singkatan Original Equipment Manufacture dan komponen aftermarket. Nah, ini semua bisa menunjang pada perusahaan atau pada bisnis otomotif yang saat ini sedang ramai. Nah, dari semua jenis perusahaan tersebut di bidang otomotif, bisnis itu ternyata memiliki alur bisnis yang disebut dengan alur bisnis manufaktur di bidang otomotif, di mana kita bisa melihat bahwa dari mulai rancang bangun, kemudian dilanjutkan dengan desain yang akan dibuat, kemudian perusahaan tersebut menentukan bahan-bahan yang akan dibuat, bahan baku, dan juga akhirnya bisa diproduksi dengan pembuatan, pencetakan, sampai akhirnya dirakit. Nah, setelah dirakit maka baru masuk ke after sales atau penjualan. Alur tersebut selalu dimiliki oleh bisnis manufaktur di bidang otomotif, sehingga nanti diakhiri dengan bagaimana usaha atau bisnis di after salesnya atau pembengkelannya, dan juga spare part yang akan digunakannya. Nah, alur ini perlu kita pahami sehingga nantinya kita mengetahui bahwa bisnis otomotif ini banyak luas sekali untuk bisa kita manfaatkan.